Tabir kematian Tati Kurniati, wanita berusia 55 tahun yang ditemukan tewas di rumahnya di Kampung Lembur Sawah, Kelurahan Utama, Kota Cimahi, akhirnya terkuak. Korban ternyata menjadi sasaran pembunuhan oleh tetangganya sendiri, Wawan Sumpena, usia 30 tahun. Polisi menangkap Wawan di sebuah hotel di wilayah Cibereum, Kota Cimahi. Dalam upaya penangkapan pada Sabtu, 25 Oktober 2025, Wawan melawan dan mencoba melarikan diri, sehingga petugas terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan. Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adiputra, menjelaskan motif pembunuhan ini didasari rasa sakit hati. Pelaku merasa sering dihina oleh korban karena sering kekurangan uang meski bekerja bersama suaminya. Kronologinya, Wawan datang ke rumah korban hanya untuk menumpang mengisi baterai ponsel dan membeli rokok serta kopi. Namun, saat akan membayar, uangnya hanya tersisa Rp20.000. Celetukan korban memicu kemarahan pelaku hingga kemudian ia mengambil palu dan memukul kepala belakang Tati. Ketika korban berusaha berteriak, Wawan mencekik hingga korban meninggal dunia. Setelah membunuh, Wawan mengambil perhiasan dan uang tunai milik korban dari dalam rumah. Polisi telah memeriksa 11 saksi dan melakukan 2 kali olah tempat kejadian perkara serta autopsi untuk mengungkap fakta kasus ini. Wawan kini dijerat pasal 338 Yungto pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara sampai 15 tahun. Kurang dari 7 hari, alhamdulillah, Satreskrim Polres Cimahi berhasil mengungkap, menangkap, mengamankan tersangka dan beberapa barang bukti yang ada di tersangka. Yaitu kemarin tersangka diamankan kurang lebih 2 hari yang lalu, dan tersangka diamankan di salah satu hotel yang masih ada di wilayah Cimahi. Dalam kondisi tersangka memang sudah berniat untuk melarikan diri, dan kemudian diamankan. Dan pada saat diamankan, seperti bisa kita lihat, tersangka mencoba untuk melawan petugas, sehingga dengan penggunaan perkuatan akhirnya tersangka terpaksa harus dilumpuhkan. Perlu kami sampaikan bahwa kejadian yang terjadi di Kelurahan Utama terkait dengan penerapan pasal 365 ayat 3, yaitu pencurian dengan kekerasan atau pencurian yang diikuti disertai dengan kekerasan, dan ayat 3-nya yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Kami sampaikan bahwa ada beberapa barang milik korban yang hilang, yang itu menjadi petunjuk awal dari rekan-rekan penyidik maupun penyelidik, yaitu seperti barang-barang yang bisa dilihat sekarang. Ada beberapa, ada gelang emas, ada beberapa cincin, dan ada perhiasan seperti kalung, dan ada uang milik korban senilai 5 juta rupiah. Dan barang-barang ini berhasil diamankan dari tangan tersangka. Kemudian perlu kami sampaikan motif daripada kejadian atau kasus pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini, bahwa tersangka sempat sakit hati. Ini ada 2 kejadian yang membuat akhirnya tersangka benar-benar berniat untuk menghabisi nyawa korban, dan kemudian diikuti dengan kejahatan lain, yaitu melakukan pencurian. Pertama, tersangka merasa sakit hati karena tersangka pernah mencoba untuk meminjam uang terhadap korban, yang mana korban itu akhirnya menolak. Kenapa menolak? Ya karena pikirannya daripada korban bahwa tersangka ini suami istri bekerja, sehingga harusnya sudah dalam keadaan ekonomi yang cukup. Dan korban dinyatakan ekonomi yang cukup karena selain dia memiliki rental PS di rumahnya, dia juga membuka warung yang berdekatan dari PS atau dalam satu pekarangan, sehingga akan ada modal berputar. Nah, kemudian terjadilah pada saat hari H, tanggal 20, itu pada saat malam hari, setelah selesai tersangka mencoba meminjam listrik atau ngecas HP-nya sampai dengan penuh, tersangka sempat beli setengah bungkus rokok dan kopi. Kemudian pada saat akan membayar, pada saat dibuka dompetnya, isi dompet tersangka 20.000. Di situ muncullah celetukan daripada korban yang disampaikan. Yang itu yang membuat akhirnya tersangka sakit hati. Disampaikan bahwasanya, kembali kata-katanya terulang,
Tersangka bilang suami istri bekerja, kenapa uangnya masih kurang. Seketika itu tersangka langsung naik hitam, emosi. Dan kemudian yang korban yang dalam kondisi masih menyapu, diambillah palu yang ada di sini. Ini palu yang ada di sini. Ini palu milik korban yang ada di sekitar situ. Diambil palu, kemudian dipukulkan ke bagian kepala belakang. Di sini. Kemudian korban terjatuh. Pada saat korban akan berteriak, oleh tersangka langsung dipiting. Dipiting, memak, kepalanya ada di sini, di sebelah ini, dan tangan kanannya mencekik dengan sekeras-kerasnya untuk menghentikan suara sampai 3 menit kurang lebih. Sampai akhirnya korban lemas dan mengembuskan napas terakhirnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.